Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi kemarin, yaitu mengenai pasal-pasal kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan pasal ke-9 sampai pasal ke-16 tentang pramuka. Pasal ke-9, kecakapan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, kecakapan terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal ke-10 ayat 1, pendidikan kepramukaan dilaksanakan menggunakan sistem AMONG. Ayat 2, sistem AMONG merupakan suatu sistem pendidikan kepramukaan yang digunakan untuk membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri untuk timbal balik antar hubungan sesama masyarakat. Ayat ketiga, sistem AMONG sebagaimana yang dijelaskan atau yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, bahwa sistem AMONG diterapkan menggunakan landasan atau prinsip-prinsip kepemimpinan. Di depan sebagai teladan, di tengah memberikan kemauan, di belakang mendorong dan memberikan motivasi mandiri. Lalu, pasal ke-11, pendidikan kepramukaan dalam pendidikan nasional termasuk dalam pendidikan non-formal dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan agar membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agar dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pasal ke-12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pasal ke-13 ayat 1, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 tahun sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat 2, peserta didik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Ayat ketiga, peserta didik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal ke-14, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Ayat kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik. Ayat ketiga, tenaga pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal ke-15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan pada pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi syarat standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal ke-16, Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pembinaan dan pelatihan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.